Saya Oscar, seorang pangeran, badass, yang tidak bisa punya anak karena, adik kecil, saya dikutuk. Namun, ketika saya tahu ada seorang penyihir yang bisa mematahkan kutukan, jika diserahkan kepada saya mengundangnya untuk tinggal bersama, agar setiap malam bisa bercinta, dan melahirkan anak-anak kerajaan untuk saya. Semuanya dimulai ketika saya dan bawahan saya, Lazar, menyelinap keluar dari kastil, untuk mencari penyihir yang bisa membantu saya mematahkan kutukan. Segera setelah itu, kami tiba di Menara Bulan Biru, tempat di mana semua keinginan bisa menjadi kenyataan jika berhasil ditaklukkan. Tetapi Lazar memperingatkan saya bahwa mendaki menara sangat berbahaya. Meskipun diperingatkan, saya tetap percaya diri masuk dan menaiki tangga, di mana saya disambut dengan soal matematika yang mustahil. Setelah berhasil menyelesaikannya, saya naik ke lantai berikutnya, dan mengungkapkan bahwa orang terakhir yang menaklukkan menara ini adalah kakek buyut saya, Rigus. Tidak lama kemudian, kami tiba di sebuah ruangan dengan dua patung gargoyle, dan karena Lazar pernah bermain game, dia langsung tahu mereka akan hidup kembali. Seperti yang diduga, gargoyle-gargoyle itu menyerangnya, tetapi saya dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, lantai mulai runtuh dan Lazar terjebak di seberang. Saya ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat, Lazar jatuh dan tewas. Saya tidak punya pilihan lain, selain terus maju, maka saya sampai di lantai tertinggi, di mana seorang gadis manis bernama Tinasha mempersilahkan saya duduk. Ketika dia menyajikan teh, saya bertanya mengapa dia masih terlihat awet muda meskipun sudah berusia ratusan tahun, dan dia berkata tubuhnya sudah lama berhenti menua. Kemudian saya memperkenalkan diri kepada penyihir itu, dan dia memanggil familiarnya, Lola, yang memberitahu saya bahwa Lazar sedang tidur di luar. Saya bertanya apa yang terjadi pada para penantang yang tewas di sini, dan dia berkata, tidak pernah ada yang mati di menara, siapapun yang gagal dalam ujian akan dikirim ke lantai dasar dan ingatan mereka diubah. Setelah itu, dia bertanya mengapa saya datang ke sini, dan saya mengungkapkan bahwa saya telah dikutuk oleh penyihir keheningan. Ketika saya masih kecil, dia mengutuk saya dan ayah saya untuk memastikan kami tidak akan pernah bisa punya anak, tapi saya tidak tahu kenapa. Saya telah mencoba segalanya selama bertahun-tahun, dan datang ke sini adalah pilihan terakhir saya. Tinasha memuji saya dan menyadari bahwa saya tidak dikutuk melainkan dipengaruhi oleh variasi dari sebuah berkat. Ternyata berkat ini mencoba melindungi setiap anak yang belum lahir di dalam rahim ibu. Tetapi sihir ini terlalu kuat untuk ibu manapun karena mereka tidak bisa menahan berkat tersebut. Dia menyarankan agar saya mencari wanita yang cukup kuat untuk menahan kekuatan sihir ini. Dengan kemampuan merayu saya yang luar biasa, saya bertanya pada Tinasha apakah dia bisa menahannya, dan dia dengan santai menjawab ya. Saat itu juga, saya memberitahunya bahwa keinginan saya saat menaklukkan menara adalah agar dia menikah dengan saya, tetapi dia panik dan menolak. Ketika saya terus mendesak, dia memutuskan untuk menghapus ingatan saya dan mengirim saya kembali. Namun, dia menyadari saya membawa pedang kerajaan Aetia, yang memiliki ketahanan sihir yang sangat tinggi. Kami memutuskan untuk bernegosiasi. Dan saya berkata, jika dia tidak mau menikahi saya, setidaknya dia harus tinggal bersama saya di Farsas selama 1 tahun, setelah itu, dia bisa kembali ke menara. Setelah dia setuju, kami keluar dan saya memperkenalkannya kepada Lazar sebagai murid penyihir, yang akan tinggal bersama kami dan membantu mematahkan kutukan. Di perjalanan, saya kembali menyatakan keinginan agar Tinasha melahirkan anak untuk saya, tetapi dia sekali lagi menolak. Beberapa hari kemudian, kami berdua berada di kastil, tempat Tinasha merapalkan mantra pada saya, untuk menetralkan semua serangan fisik dan sihir. Dia juga mengungkapkan bahwa mantra ini tidak dapat dipatahkan selama dia masih hidup. Jadi, pada dasarnya saya telah menjadi bos yang tanky, kebal terhadap orang lain, tetapi saya masih lemah terhadap racun dan serangan psikologis. Karena itu, dia berpesan agar saya berhati-hati. Saya bertanya lagi, apakah dia mau menikahi saya, dan hanya mendapat desahan kecewa. Kemudian, saat membantu Lazar menyusun buku, dia bertanya, apakah saya punya kerabat yang bisa menjadi penerus. Saya menceritakan bahwa semua anak di istana telah menghilang secara misterius sejak 15 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saya saat ini adalah anggota termuda dari garis keturunan kerajaan. Setelah itu, dia melihat dua penyihir, Cabang dan Sylvia, menggunakan sihir untuk menyalakan lampu gantung. Tapi ketika salah satunya tiba-tiba jatuh, Tinasha menggunakan mantra untuk memperlambat jatuhnya. Cabang menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu merapal mantra, dan mengungkapkan bahwa dia adalah murid yang dibawa Pangeran Oscar dari Menara Penyihir. Setelah itu, dia melihat Jenderal Ars dan Meredina berlatih tanding di luar, dan mengetahui bahwa Ars adalah salah satu prajurit terbaik yang dimiliki kerajaan. Namun, saya lebih kuat darinya, yang menjelaskan mengapa saya bisa menaklukkan menara. Tinasha memutuskan untuk menantang Ars bertarung, dan dia begitu terkesan, sehingga mengundangnya untuk bergabung dengannya. Setelah dia menolak, dia pergi ke Meredina, yang tampak waspada dengan adanya murid penyihir yang berkeliaran di kastil.
Kemudian, Lola muncul untuk memeriksa Tinasha dan berkomentar bahwa dia sepertinya menikmati waktunya di Farsas. Kemudian, dia memberitahu Tinasha bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Oleh karena itu, Tinasha datang ke kantor saya dan memberitahukan bahwa dia akan pergi selama 3 hari. Karena saya memiliki kontrak dengannya, saya menuntut untuk tahu kemana dia akan pergi, dan dia berkata akan pergi ke Danau Sihir di Druza. Lazar panik dan menjelaskan bahwa itu adalah tempat di mana seekor monster disegel 70 tahun yang lalu. Tinasha mengatakan bahwa baru-baru ini teramati adanya gangguan di danau, dan dia akan pergi mencari siapa yang bertanggung jawab atas hal itu. Ketika saya berkata, "Oh, kalau begitu saya akan ikut." Dia mengingatkan saya tentang tugas sebagai putra mahkota kerajaan ini, tetapi kemudian menyadari bahwa Druza berada di bawah yurisdiksi Farsas. Saat dia memberi saya waktu 1 jam untuk bersiap, seorang penyihir bernama Valt dan rekannya, Miralis, sedang menunggunya muncul di Danau Sihir. Sambil menunggu bersama seluruh tim, Tinasha didekati oleh Sylvia, yang sangat senang melihat seekor naga kecil di bahunya. Segera setelah itu, saya datang dan memberitahukan kepada yang lain bahwa misi ini akan sangat berbahaya. Kemudian, saya meletakkan tangan saya di kepala Tinasha dan menyuruh mereka untuk mengikuti perintahnya. Ketika kami menggunakan gerbang teleportasi, Tinasha teringat terakhir kali dia berada di sini, dan menyadari semua orang yang dikenalnya saat itu sekarang sudah mati. Semua orang yang pernah dia kenal telah meninggal dunia. Namun, dia terjebak di tempat yang sama selama berabad-abad, karena ini adalah jalan yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Saat dia sedang melamun, saya menatapnya dan menyadari dia benar-benar sangat cantik. Ketika kami berteleportasi ke benteng dekat perbatasan, kami menemukan awan hitam terbentuk di atas danau, dan memutuskan untuk memeriksanya. Di perjalanan, Tinasha menjelaskan bahwa Druza melancarkan invasi ke Farsas 70 tahun yang lalu, dengan melepaskan seekor monster, tetapi monster itu mengamuk dan menyerang semua orang. Akhirnya, penyihir bulan biru menyegelnya di dalam danau, tetapi aura jahatnya telah mencemari tanah di sekitarnya. Saat kami melewati kabut tebal, Tinasha merasakan kehadiran seseorang dan memanggil mereka keluar. Saat itu juga, seorang penyihir tua dari Druza muncul dan mengungkapkan identitas Tinasha sebagai penyihir bulan biru. Tinasha teringat bahwa dia telah membunuh guru penyihir tua ini 70 tahun yang lalu. Maka, ketika dia menawarinya nasib yang sama, pria tua itu memutuskan untuk kabur. Namun, dia diam-diam telah merapalkan mantra di belakang kami. Dan di tengah kekacauan, saya berusaha melindungi yang lain. Tinasha mengayunkan tangannya untuk menyerang penyihir tua itu, tetapi menyadari bahwa itu hanyalah ilusi yang ditempatkan di sini untuk menyergap kami. Kemudian, dia melihat Sylvia berjuang untuk menyembuhkan luka Lazar, jadi dia membantu mereka dengan sihir penyembuhannya yang luar biasa. Namun, semua orang memusatkan perhatian pada fakta bahwa Tinasha sebenarnya adalah seorang penyihir. Dan meskipun Sylvia menyambutnya, Tinasha mengerti mengapa yang lain sekarang waspada terhadapnya. Dia memutuskan untuk mengejar penyihir tua itu sendirian karena takut dia akan mematahkan segelnya. Tapi saya meraih tangannya dan menyatakan bahwa saya akan ikut. Dia menyuruh saya untuk lebih bijaksana jika ingin menjadi seorang raja. Tapi saya berkata bahwa saya tidak bisa membiarkannya terlibat masalah karena saya. Dia menyebut saya keras kepala dan mengingatkan saya bahwa saya diizinkan untuk memanfaatkannya untuk masalah saya selama 1 tahun. Selain itu, beban saya tidak ada apa-apanya baginya karena dia telah menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Dia juga menyuruh saya untuk sedikit bersantai dan berjanji bahwa, kemanapun dia pergi, dia akan selalu kembali ke sisi saya selama masih terikat oleh kontrak. Mendengar itu, saya melepaskan tangannya dan membiarkannya pergi sendiri, lalu dia memanggil naganya. Setelah itu, saya mengatakan kepadanya bahwa kami akan menikah begitu dia kembali, tetapi Tinasha dengan tegas menolak dan terbang pergi. Sementara itu, para penyihir Druza mencoba untuk menempatkan mantra kontrol pada monster itu, tetapi ketika mereka tahu Tinasha sedang dalam perjalanan, mereka melewati langkah itu, dan melanjutkan untuk menghancurkan segel. Beberapa detik kemudian, Tinasha muncul dan menghabisi semua orang, kecuali penyihir tua itu. Setelah itu, dia sendiri yang mematahkan segel, dan memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan, yang tidak bisa dia lakukan 70 tahun yang lalu. Keduanya bertarung sengit sampai Tinasha mulai merapal mantra dan menghabisi monster itu. Tetapi tidak lupa membiarkannya menggigitnya terlebih dahulu. Segera setelah itu, naga Tinasha membawanya kembali ke benteng. Dan setelah itu, saya mengetahui dari Sylvia bahwa dia benar-benar aman. Saya pergi ke kamarnya untuk memeriksanya, tetapi malah menemukannya dalam keadaan yang sangat seksi. Dia melemparkan bantal ke arah saya, karena masuk ke kamarnya tanpa izin. Dan setelah berganti pakaian, dia memberitahu saya bahwa organ dalamnya rusak tetapi sekarang sudah baik-baik saja. Kemudian, saya menundukkan kepala di hadapan Tinasha, berterima kasih padanya karena telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Farsas.
Beberapa hari kemudian, Sylvia membawakan teh untuk Tinasha, hanya untuk mendapatinya sedang memotong rambutnya dengan pedang. Melihat ini, Sylvia memutuskan untuk memotong rambutnya dengan benar, dan Tinasha bertanya, mengapa dia tidak takut padanya. Sylvia mengakui bahwa penyihir membuatnya takut, karena dia mendengar 5 dari mereka telah menghancurkan sebuah negara dalam satu malam. Tapi, Tinasha terlihat seperti orang yang akan menghancurkan hati, bukan negara. Kemudian, dia bertanya pada Tinasha apakah ada sesuatu yang dia takuti. Dan Tinasha mengakui bahwa, meskipun ada hal-hal yang tidak bisa dia tangani di masa lalu, dia sudah hidup cukup lama untuk menangani segalanya. Satu-satunya hal yang tidak disukainya sekarang adalah terpaksa bertaruh pada kekeras-kepalaan saya. Setelah itu, saya memperkenalkan Tinasha kepada ayah saya, Kevin, dan para jenderal sebagai calon pengantin saya, tetapi dia menegaskan bahwa dia hanya di sini untuk mematahkan kutukan. Kevin bertanya apakah dia benar-benar bisa melakukannya, dan dia mengatakan sedang berusaha sekuat tenaga dan akan segera mendapatkan terobosan. Ketika saya melontarkan komentar sarkastis, dia mulai berdebat dengan saya, dan Kevin sangat senang melihat putranya akhirnya mendapatkan seorang gadis. Sementara itu, Volt dan Miralis sedang mendiskusikan bagaimana Tinasha mengalahkan monster itu, yang memungkinkan mereka untuk mencuri intinya. Saat itu, mereka didekati oleh seorang penyihir berambut putih bernama Lanak, yang datang untuk membereskan kekacauan Tinasha. Volt mengingatkannya bahwa Tinasha sedang mencarinya, tetapi dia berkata akan menemuinya ketika waktunya tepat. Volt mengatakan bahwa dia telah memperlakukannya dengan begitu sombong di setiap halaman sejarah. Tetapi, ketika Lanak bertanya apa maksudnya, Faut menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Saat mereka pergi, Faut mengatakan tugasnya adalah memastikan peristiwa-peristiwa penting terjadi sebagaimana mestinya, tetapi Lanak mulai menyerangnya, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya mengganggu seseorang yang begitu penting baginya. Faut menciptakan lingkaran teleportasi di bawah kaki Miralis agar dia bisa melarikan diri. Dan saat dia berteleportasi, penyihir tua itu membakar Faut hingga hangus. Sementara itu, di hutan, saya dan Lazar sedang menyelidiki kematian misterius 9 penduduk desa. Dan seperti biasa, Lazar mengkhawatirkan keselamatan saya. Dia bahkan mengatakan bahwa Tinasha akan sangat marah jika dia mengetahuinya. Dan karena dia akan tahu di mana kami berada, jika ada sesuatu yang menyentuh perisai pertahanan saya harus menghindari semua serangan. Saat itu, Lazar menemukan sebuah mutiara besar yang tumbuh di pohon, tetapi ketika dia mencoba memeriksanya, pohon-pohon serupa tumbuh dan mencoba mencekiknya. Saya dengan cepat membebaskannya. Dan setelah menyadari bahwa pohon-pohon ini adalah penyebab kematian, saya berlari untuk menusuk pohon terbesar. Namun, hujan asam beracun mulai turun di mana-mana, dan Lazar terjebak di tengahnya. Saat saya berlari untuk menyelamatkannya, saya mendengar suara, dan mendongak untuk melihat seorang gadis berambut merah, yang manis dengan dada besar, duduk di dahan pohon. Kemudian, Lazar terbangun di sebuah sofa, di sebuah rumah yang nyaman, dan menemukan saya sedang duduk di meja makan. Segera setelah itu, wanita berambut merah itu datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Lucrecia, penyihir hutan terlarang. Setelah itu, dia memperhatikan perisai pertahanan di sekitar saya, dan langsung menyadari bahwa itu dibuat oleh Tinasha. Kemudian, dia bertanya apa yang sedang dilakukan Tinasha, mengungkapkan bahwa dia telah mengenal Tinasha sejak dia menjadi penyihir. Saya mengakui bahwa dia telah meninggalkan menaranya untuk menjadi pelindung saya, dan Lucrecia sangat terkejut mengetahui saya telah menaklukkan menaranya. Setelah itu, dia bertanya kontrak apa yang saya buat dengan Tinasha dan Lazar, dengan cepat mengungkapkan bahwa saya telah melamarnya. Namun, dia menolak saya dan memutuskan untuk menjadi pelindung saya sebagai gantinya. Lucrecia mengatakan akan sangat sulit untuk tidur bersama Tinasha karena dia adalah seorang penyihir roh dan tidak membutuhkan pria. Saya meminta penjelasan. Jadi, dia mengungkapkan bahwa penyihir roh sangat istimewa karena mereka harus menjaga kemurnian mereka. Jika mereka berhubungan intim dengan orang lain, roh mereka akan menjadi tidak murni, dan akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk melakukan sihir roh. Tapi Tinasha begitu kuat sehingga bercinta beberapa kali tidak akan banyak memengaruhinya. Dia bahkan menawarkan untuk membuatkan saya ramuan yang akan membuat semua gadis seksi di daerah saya mendambakan sosis saya. Tetapi saya menolak tawaran itu. Ketika dia berdiri, saya merasakan sesuatu yang aneh dan meraih pedang saya. Tetapi dia berkata dengan samar bahwa dia bukan seorang pejuang, dan saya harus melepaskannya. Karena dia telah menyelamatkan nyawa Lazar dengan penawar racun, dia memohon agar saya pergi dan saya setuju. Kemudian, ketika saya sedang bekerja di kantor, Tinasha bertanya pada Lazar apakah kami mengalami masalah, dan dia berbohong mengatakan, semuanya baik-baik saja. Saat mereka berbicara, saya tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk pergi ketika dia bertanya apakah saya baik-baik saja. Saya dengan tegas mengatakan bahwa saya baik-baik saja sebelum melangkah keluar pintu, meninggalkannya dalam kebingungan. Kemudian, saya terbangun di kamar saya dan pergi ke aula.
di mana saya melihat Tinasha. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan saya, dia menemui Lazar untuk bertanya apakah saya cukup tidur. Ketika Lazar menjawab, ya dia bertanya apakah saya sedang jatuh cinta pada seseorang, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia cemburu. Setelah itu, dia memberitahu Cabang, Sylvia, dan penyihir lain bernama Goan, bahwa saya mungkin sedang jatuh cinta, karena vitalitas saya berfluktuasi. Dia juga menyebutkan bahwa dia mencium aroma parfum wanita pada saya, tetapi dia tiba-tiba menyadari kebenarannya, dan mengepalkan tangannya dengan marah, membuat seluruh ruangan bergetar. Dia segera menyerbu ke kantor saya untuk bertanya, apakah saya telah bertemu Lucrecia, dan setelah saya mengonfirmasi, dia memarahi saya karena pergi sendirian, tahu bahwa saya lemah terhadap serangan psikologis. Dia memberitahu saya bahwa Lucrecia telah menempatkan mantra pada saya yang membuat saya mengalami mimpi erotis, agar dia bisa mencuri vitalitas saya, dan jika dia tidak menyadarinya, saya akan mati dalam seminggu. Kutukan itu telah memengaruhi vitalitas saya. Oleh karena itu, Tinasha memutuskan untuk mematahkan kutukan itu malam ini, saat saya tidur. Malam itu saat saya tertidur, saya mendapati diri saya berjalan di sebuah kastil yang suram. Akhirnya, saya tiba di sebuah ruangan yang terang benderang, dan melihat Tinasha duduk di tempat tidur. Setelah memeluk saya, dia tiba-tiba mendorong saya ke bawah dan mulai mencekik saya, hanya untuk mengungkapkan bahwa saya tidak dapat mengendalikan tubuh saya. Saya akhirnya mencekiknya sampai mati, dan tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Tinasha yang asli mengungkapkan bahwa kutukan itu sekarang telah dipatahkan, tetapi saya marah, karena saya harus mengambil nyawanya dalam mimpi. Tinasha mengingatkan saya, bahwa saya mungkin harus melakukan hal itu di kehidupan nyata suatu hari nanti. Tetapi sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, dia terbang pergi. Setelah itu, dia mengunjungi Lucrecia dan memarahinya karena melakukan ini, tetapi Lucrecia mengatakan dia hanya melakukannya karena ingin bertemu dengannya. Ternyata dia telah mengambil sampel darah dan pool sperma saya sebelumnya dan dia ingin memberikannya kepada Tinasha, agar dia bisa menguji hipotesisnya tentang cara mematahkan kutukan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak menciptakan salinan Tinasha dalam mimpi saya, melainkan Tinasha muncul di sana karena keinginan saya sendiri. Dia juga menasihati Tinasha untuk mempertimbangkan perasaan saya, karena saya benar-benar menghargainya. Keesokan harinya, dia datang ke kamar saya, dan kesulitan untuk meminta maaf, jadi saya menariknya mendekat sampai dia duduk di pangkuan saya. Setelah itu, saya memeluknya, dan dia membalas pelukan saya, meminta maaf atas apa yang dia buat saya alami semalam. Kemudian, ketika saya sedang berlatih tanding dengan para kadet, Ars juga memutuskan untuk bergabung dan dikalahkan dengan mudah. Saya kemudian bertanya pada Tinasha, apakah dia ingin bertarung dengan saya, tetapi dia langsung menolak karena tidak ada yang bisa didapat dari itu. Namun, ketika saya mengatakan dia bahkan bisa menggunakan sihir, dia menyadari saya punya nyali lebih besar dari Jupiter, karena mengusulkan tantangan ini. Setelah itu, dia setuju untuk bertarung, dengan syarat saya harus menggunakan pedang khusus saya, Atelenbia. Saat pertarungan dimulai, saya menangkis serangannya dengan pedang saya, tetapi hal berikutnya yang saya tahu, dia telah menang, dan sekarang sedang menyembuhkan lengan saya yang terluka. Sementara itu, Ars dan Meredina membahas pertarungan tersebut, berbicara tentang bagaimana, tidak seperti penyihir lain, Tinasha menggunakan sihirnya dalam pertarungan jarak dekat. Mereka juga memperhatikan bahwa dia tersenyum sepanjang pertarungan, seolah-olah dia mencoba mengajari saya cara melawannya. Ketika dia selesai menyembuhkan, saya menyebutkan bahwa dia hanya menggunakan mantra yang lemah, dan bertanya-tanya, apakah dia menahan diri terhadap saya. Tetapi dia mengatakan mantra yang lebih kuat membutuhkan banyak konsentrasi, dan dia tidak akan punya kesempatan jika harus menggunakannya. Setelah itu, saya meletakkan tangan saya di pipinya, dan dengan serius mengatakan bahwa saya tidak ingin menghabisinya. Saya kemudian bertanya apakah dia ingin mati, tetapi dia mengatakan dia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, termasuk mematahkan kutukan saya. Saya sekali lagi melamarnya, tetapi dia menolak dan pergi. Setelah itu, saya mengetahui bahwa sebuah karavan dari Kuskalk telah tiba, dan ingin bertemu Tinasha, yang membuat saya bingung, karena saya tidak mengerti bagaimana orang lain tahu tentang dia. Saya pergi ke ruang tahta, di mana saya bertemu dengan seorang pria bernama Kagar, yang ingin berbicara dengan penyihir bulan biru. Saya dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa kami tidak punya penyihir di sini dan bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan ide ini. Kagar kemudian memanggil Tinasha dengan nama lainnya yang membuat saya penasaran. Sementara itu, Tinasha mencari saya di kantor saya, tetapi malah menemukan Miralis yang bekerja sebagai pelayan. Dia mencoba berpura-pura menjadi orang biasa, tetapi Tinasha bisa merasakan auranya, meskipun dia mengatakan Miralis tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah itu, Lucrecia mengunjunginya di istana, dan bertanya mengapa dia mengajari saya cara melawannya. Dia mengatakan saya sudah cukup kuat dan membuat saya lebih kuat lagi hanya akan menimbulkan masalah nanti. Tinasha duduk, tidak yakin mengapa dia ingin bertarung dengan saya dan menyadari dia hanya melakukannya, karena ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa menghabisinya, jika keadaan menjadi buruk.
Saat itu, Lazar dan saya muncul, dan setelah kami memastikan bahwa Tinasya juga bernama Eddie, kami membawanya ke ruang tahta. Setibanya di sana, dia menyuruh Kagar untuk berhenti memanggilnya dengan nama lain dan kemudian bertanya mengapa dia ada di sini. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa negara mereka didirikan untuk memberikan hak kepada para penyihir setelah mereka ditindas di Tyrell, dan tujuan utamanya adalah membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka. Dia ingin dia datang ke Kuskalk dan membagikan pengetahuannya untuk berkembang lebih jauh. Tapi dia dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan memenuhi permintaan mereka karena mereka tidak menaklukkan menaranya. Setelah dia mengusirnya, Kagar menjadi frustrasi dan memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk memisahkan Tinasya dari saya dengan menggunakan Meredina. Sementara itu, Tinasya bertanya kepada Lucrezia apakah dia tahu tentang negara baru Kuskalk ini, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa dia merasakan fluktuasi sihir yang aneh mendekat. Saat itu, Meredina datang dan menyerang Tinasya, tetapi saya dengan cepat menghentikannya. Meredina mulai melontarkan kata-kata kebencian dan menyuruh Tinasya untuk meninggalkan negara itu, dan Tinasya dengan tenang mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya dia harus berurusan dengan orang-orang yang membencinya tanpa alasan. Saya menariknya ke dalam pelukan saya untuk menghiburnya, dan Lucrezia menjelaskan bahwa Meredina berada di bawah mantra pengendali pikiran. Saat dia menghilangkan mantra itu, saya bertanya pada Tinasya kapan terakhir kali dia menangis, dan dia bilang dia tidak ingat. Keesokan harinya, dia memanggil saya ke menaranya dan mengungkapkan bahwa dia telah mengirim familiarnya ke Kuskalk untuk menyelidiki. Setelah itu, dia mengeluarkan senjatanya dan meminta saya untuk berlatih tanding dengannya. Setelah pertarungan, dia menyembuhkan luka saya dan menjelaskan bahwa dia ingin saya menjadi lebih kuat sehingga di masa depan, saya memiliki semua jalan yang tersedia, dan saya bisa memilih jalan yang saya suka. Selama beberapa hari berikutnya, saya terus dihajar habis-habisan oleh Tinasya, tetapi setiap hari, saya menjadi sedikit lebih kuat. Setelah kalah dalam pertarungan lain dengannya, saya tertidur di atasnya, dan terbangun di kamar pribadi Tinasya. Ketika saya melangkah keluar, saya menyadari bahwa saya berada di puncak menara tempat saya pertama kali bertemu dengannya. Tinasya membuatkan teh untuk saya, tetapi ketika saya mengeluh itu terlalu manis, dia tetap memaksa saya untuk meminumnya. Setelah itu, dia memberitahu saya bahwa saya juga memiliki kekuatan sihir, tetapi saya tidak bisa menggunakannya selama saya memegang pedang itu. Namun, dia percaya bahwa saya masih bisa melihat sihirnya, dan meminta saya untuk lebih fokus besok. Setelah itu, dia menciptakan lingkaran api di sekitar saya, dan menyuruh saya untuk mengamati aliran sihir melaluinya. Saya mencoba mengayunkan pedang saya seperti monyet, tetapi itu tidak berpengaruh pada api. Dengan berkonsentrasi, saya melihat aliran sihir, dan mengikutinya ke sebuah lingkaran sihir kecil, dan dengan menyerangnya, saya menghancurkan seluruh lingkaran. Saat itu, beberapa penyihir datang untuk menantang menara, dan menganggap saya dan Tinasya ada di sini untuk alasan yang sama. Setelah Tinasya menjernihkan kesalahpahaman, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mengabulkan keinginan mereka, jika mereka mengalahkan saya. Setelah itu, dia menyuruh saya untuk berusaha sekuat tenaga, karena tidak ada yang bisa mati di sini, dan dalam beberapa detik saya mengalahkan mereka semua. Tinasya kemudian menyatakan bahwa pelatihan saya telah berakhir, tetapi ketika saya bertanya apakah saya sekarang lebih kuat darinya, dia menolak menjawab. Saat itu, familiarnya kembali dari Kuskalk, dan setelah itu, dia mengungkapkan bahwa ada sekitar 200 penyihir dan ahli sihir yang berkumpul di negara itu. Rata-rata, setiap negara memiliki sekitar 30, yang membuat saya percaya mereka mungkin akan memulai perang. Mereka juga telah memilih raja mereka sendiri, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya. Oleh karena itu, saya meminta Tinasya untuk mengawasi mereka. Saat itu, ada berita bahwa Jenderal Eder telah meninggal dunia, dan kastil mengibarkan bendera hitam untuk berkabung untuknya. Selama pemakaman, Miralis meneteskan air mata dan mengungkapkan bahwa dialah yang membawanya ke kastil, dan memperlakukannya dengan baik. Saya kemudian mengungkapkan bahwa Eder telah melatih saya setelah saya dikutuk dan bahkan membantu saya mengatasi kesedihan, karena kehilangan ibu saya. Setelah itu, Ars membahas kemungkinan garis keturunan saya akan berakhir, tetapi saya mengatakan itu bisa dicegah jika Tinasya hanya mengizinkan saya untuk menidurinya. Dia menolak saya lagi, mengatakan bahwa saya masih memiliki 6 bulan dalam kontrak, dan kami akan menemukan cara. Di tempat lain di kota, Miralis menghadapi Kagar, mengatakan bahwa rajanya telah membunuh orang yang dicintainya sebelum memanggil monster yang memakannya hidup-hidup. Setelah itu, Lanak penyihir berambut putih dari sebelumnya, menggendong Tinasya, mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang indah akan terjadi, dan dia ingin dia melihatnya. Dia bertanya, apakah itu penting? Dan dia berkata itu, sama pentingnya dengan dirinya. Kemudian, Tinasya terbangun di kamarnya dengan saya berdiri di sampingnya, dan mengatakan kepada saya bahwa dia mengalami mimpi buruk. Saya mengatakan itu karena dia tidur sambil duduk, dan menyarankannya untuk beristirahat dengan baik sebelum meninggalkan ruangan. Kemudian,
Ketika saya sedang bekerja di kantor saya, Lazar memberitahukan bahwa raja ingin bertemu dengan saya. Saya segera pergi ke ruang takhta, di mana saya melihat penasihat raja meminta pendapat Tinasya. Raja mengatakan mereka sedang mendiskusikan calon pengantin untuk saya, dan mereka sekarang tahu bahwa siapapun yang melahirkan anak saya, harus memiliki ketahanan sihir yang tinggi. Kevin membawa Tinasya ke sini agar dia bisa mengevaluasi gadis yang dimaksud dan melihat apakah dia memenuhi persyaratan. Saya menuntut untuk tahu siapa wanita misterius ini, dan Tinasya mengungkapkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan Miralis sebagai pilihan. Meskipun itu hampir tidak mungkin baginya. Tinasya juga mengungkapkan bahwa dia berasal dari garis keturunan penyihir yang kuat, yang mewariskan kemampuan mereka setelah kematian kepada anak-anak mereka, tetapi sihirnya telah disegel. Saya tidak senang mereka melakukan ini di belakang saya, tetapi Kevin memarahi saya, menyuruh saya untuk membiarkan orang lain membantu saya. Beberapa hari kemudian, saya bertanya kepada Miralis siapa yang bertanggung jawab menyegel sihirnya, dan dia mengatakan itu adalah ibunya dan Master Kumo. Setelah itu, saya bertanya kepada Lazar tentang keberadaan Tinasya, mengatakan bahwa saya belum melihatnya selama 2 minggu. Ternyata Tinasya sedang menghabiskan waktu bersama teman-teman wanitanya, dengan Lucrecia, dan dia mengatakan kepadanya, bahwa Raja telah menemukan seorang pengantin untuk saya. Tinasya mengatakan, dia merasa lega, bahwa saya punya lebih banyak pilihan, karena akan menyedihkan jika dia menjadi satu-satunya pilihan saya. Malam itu, Lola memberitahunya bahwa seorang penantang telah muncul di menara, yang mengejutkannya karena dia telah menutup pintu masuk. Ternyata penantangnya adalah aku, yang tadi mendobrak pintu, dan Lola mengungkapkan bahwa aku baru saja mencetak rekor baru, untuk waktu penyelesaian tercepat. Setelah itu, aku menangkupkan tanganku di wajah Tinasya, dan menuntut untuk tahu, apa yang dia sembunyikan. Dan dia berkata bahwa dia telah bekerja sangat keras, untuk mematahkan kutukanku. Dia kemudian menjelaskan bahwa meskipun aku dikutuk karena kebencian, mantra itu sendiri terbentuk dengan indah, yang membuatnya sadar bahwa cinta dan benci adalah dua sisi berlawanan dari koin yang sama. Aku kemudian menyadari dari keheningannya bahwa dia takut akan sesuatu. Oleh karena itu, aku memintanya untuk memasak makan malam, untukku agar dia teralihkan. Beberapa hari kemudian, Ars bertemu Tinasya dan memberitahunya bahwa meskipun Miralis mengklaim Jenderal Eder telah membawanya ke sini, mereka tidak dapat menemukan apapun di antara barang-barangnya untuk membuktikan klaimnya. Bahkan pemeriksaan latar belakang Miralis tidak menghasilkan informasi apapun tentangnya. Tinasya mengungkapkan bahwa ketika dia pertama kali tiba di sini, dia telah mengevaluasi setiap wanita di istana, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk menanggung kutukanku. Namun, sejak saat itu, Miralis telah menjadi wanita terkuat di seluruh kerajaan, tidak termasuk para penyihir. Kami berdua menyimpulkan bahwa dia pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi tujuan sebenarnya masih belum jelas. Saat itu, kami melihatnya lewat, dan Ars meminta Tinasya untuk berpura-pura menciumnya. Karena itu, Miralis salah paham. Mereka percaya ini akan membantu mereka menemukan tujuan sejati Miralis. Tapi, yang tidak mereka sadari adalah, aku telah melihat mereka dari jendela, dan juga salah paham. Setelah itu, aku memanggil Tinasya ke kantorku untuk menanyakan apa yang telah dia lakukan seharian. Dan Tinasya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia mencoba menyentuh wajahku, aku memasang borgol di pergelangan tangannya, dan dengan tegas mengatakan bahwa aku tidak membawanya ke sini, agar dia bisa bersenang-senang dengan pria lain. Aku menyatakan bahwa dia telah mengkhianati kepercayaanku, dan sekarang aku akan menghukumnya. Kemudian, aku menggendongnya, yang membuatnya teringat akan mimpinya, dan ketika aku membaringkannya di tempat tidur, dia mulai merasa terancam. Aku kemudian akhirnya berhenti berakting, dan meminta maaf, mengatakan bahwa aku hanya mencoba menakut-nakutinya. Setelah Tinasya menjelaskan segalanya kepadaku, aku semakin menyesali tindakanku karena aku telah memberi pelajaran kepada Ars karena menggoda gadisku. Saat dia duduk di pangkuanku, aku meminta Tinasya untuk tidak menyembunyikan apapun dariku di masa depan. Dia curiga bahwa Miralis dimanfaatkan oleh seseorang dan dia tidak ingin merusak kesempatanku untuk naik ranjang, jadi dia melakukan ini secara diam-diam. Setelah sedikit memarahinya, aku meminta audiensi dengan raja dan para penasehatnya, dan secara terbuka menyatakan bahwa aku menyukai Tinasya, itulah sebabnya aku tidak akan menerima orang lain sebagai pengantinku. Kemudian, aku berpaling ke Miralis dan memberitahunya bahwa aku tidak akan pernah menyentuhnya. Dia juga akan dicopot dari jabatannya, agar kami bisa memeriksa latar belakangnya. Begitu aku menyuruh Lazar untuk membawanya pergi. Tinasya menyadari bahwa penghalang kastil telah diturunkan dan mencoba menyerang Miralis, tetapi borgol di pergelangan tangannya mencegahnya merapal mantra. Aku mencoba mendorongnya menyingkir, tetapi mantra Miralis melukainya dan membuatnya buta sebelah mata. Setelah borgol dilepas, Tinasya menyuruhku menjauh karena darahnya telah melemahkan penghalang pertahananku. Ketika Miralis mengungkapkan wajah aslinya, Tinasya menyuruh yang lain pergi, agar dia bisa melawannya secara langsung. Tak lama kemudian, Miralis memanggil monster.
Tapi karena Tinasya tidak bisa bertarung dengan baik dengan satu mata, aku memutuskan untuk membantunya. Sementara aku menghadapi monster itu, Tinasya menyuruhku untuk menangkap Miralis hidup-hidup, agar kami bisa menanyainya tentang apa yang dia kejar. Dengan itu, Tinasya berada di belakang merapal mantra, dan aku di depan, menghadapi monster, tanpa penghalang pertahananku. Setelah aku menggunakan mantra Miralis sendiri untuk mengalahkan monster itu, Tinasya menjebaknya dalam sebuah ruang hampa, tetapi sengaja membiarkannya pergi agar kami bisa mengikutinya. Tak lama kemudian, kami menemukannya di ruang harta karun memegang sebuah kotak aneh, dan Miralis memberitahunya bahwa dia akan segera bersatu kembali dengan Fata Morgana yang telah dia cari. Dia kemudian mencoba melarikan diri, tetapi Tinasya menghentikannya, dan sebuah bola merah terbang keluar dari kotak. Menyadari bahwa dia telah gagal, dia berharap memiliki lebih banyak kekuatan sebelum matanya mulai bersinar. Saat dia berlutut, Tinasya mengatakan bahwa dia masih hidup, tetapi jiwanya telah pergi dengan sukarela. Aku kemudian mengambil bola aneh itu, dan memberitahu Tinasya bahwa ibuku yang membawanya ke sini. Tiba-tiba, aku merasakan sakit yang tajam di kepalaku, tapi aku mengabaikannya, dan bertanya apakah dia berubah pikiran tentang menikah. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah menikah. Tapi aku mendudukkannya di pangkuanku, agar dia bisa merasakan, milikku, dan mempertimbangkannya kembali. Pada saat itu, Tinasya bersumpah akan membuatku melupakannya, karena dia tidak ingin aku disakiti oleh kegelapan yang mengikutinya. Aku kemudian menyuruhnya untuk pergi, karena dia harus tidur. Tapi ketika aku menyarankan agar kami tidur bersama, dia menendangku keluar dari kamar. Sementara itu, Lanak, Raja Kuskalk, membakar sebuah desa dan menyatakan bahwa era baru akan segera terbit bagi umat manusia, dan 4 negara besar akan menjadi yang pertama jatuh. Kemudian, saat Tinasya menyempurnakan mantranya, dia mengetahui tentang serangan itu dari familiarnya, dan bertanya-tanya mengapa Lanak bertindak setelah 400 tahun. Malam itu, dia melihatku tidur dan berkata pada dirinya sendiri, bahwa dia lebih suka menekan perasaannya, daripada membiarkannya mengendalikannya. Dia percaya bahwa cinta dan benci hanya akan membawa kematian. Jadi, dia merapal mantra padaku untuk melindungiku dari hal-hal seperti itu. Keesokan harinya, aku bangun dan menemukan tubuhku ditutupi tanda merah, dan Tinasya tertidur di sampingku. Dia segera bangun dan berkata bahwa dia telah mematahkan kutukanku dengan menempatkan kutukan lain padaku. Sebelum dia pergi untuk tidur, aku meraih tangannya dan berterima kasih padanya. Setelah itu, Tinasya mengetahui bahwa dia harus menghadiri pesta ulang tahun Raja Kevin, dan dia tidak senang tentang itu. Saat itu, Lazar masuk ke kantor dengan pesan dari Tyrell bahwa Pangeran Rus tidak akan bisa hadir dan telah mengirim adiknya, Cilia, sebagai gantinya. Lazar juga mengungkapkan bahwa para penyihir Kuskal telah membakar sebuah kota di dekat perbatasan Tyrell, membuat mereka bertanya-tanya apakah ini adalah sebuah pembalasan. Setelah itu, Tinasya memberitahuku bahwa dia ingin mentransfer kepemilikan naganya, Nark, dan aku setuju untuk menerimanya. Dia kemudian melompat ke pangkuanku dan menciumku, yang sangat aku nikmati. Malam itu, Tinasya menghadiri pesta dansa bersamaku sebagai tunangan palsuku, tetapi bersumpah akan menghancurkan juniorku jika aku mencoba sesuatu yang aneh. Di sana, aku bertemu dengan Cilia yang berisik dan menyebalkan, yang meminta maaf karena kakaknya tidak bisa datang. Ketika aku mengatakan ingin tahu tentang serangan itu, dia menyuruhku untuk memamerkan barangku, sebelum dia memberitahuku tentang masalah pribadi negara mereka. Sementara itu, Raja berterima kasih kepada Tinasya karena telah mematahkan kutukanku, dan dia berkata bahwa dia senang karena sekarang aku bisa memiliki gadis-gadis lain yang menunggangi tongkat sihirku. Saat itu, kami berdua melihatku meninggalkan aula bersama Cilia, dan menyadari bahwa adik kecilku akan kehilangan keperjakaannya. Kevin memberitahunya bahwa ini bisa dihindari jika dia menikahiku saja, tetapi dia menolak dan pergi keluar untuk mencari udara segar. Kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang aneh dan bergegas ke kantorku untuk memberitahuku. Setelah menyuruh Cilia pergi, dia menggunakan darahnya sendiri untuk menonaktifkan penghalangku dan memberitahuku bahwa rakyat negara ini bergantung padaku, jadi, aku tidak boleh membahayakan keselamatan mereka dengan terlibat dengannya. Saat itu, sebuah portal muncul di belakangnya dan Lanak melangkah keluar, menyatakan bahwa dia datang untuk membawanya kembali. Dia memeluknya dengan gembira, dan mengatakan bahwa dia telah mencarinya selama berabad-abad. Lana kemudian mengundangnya ke negara Kuskalk, di mana dia akan menjadi ratu, dan dia dengan senang hati menerimanya. Lana kemudian memutuskan untuk menghabisiku karena aku memiliki Ashitia, tetapi dia dengan lembut menyuruhnya untuk membiarkanku karena aku bukan ancaman. Ketika aku bertanya mengapa dia melakukan ini, dia mengatakan kutukanku telah dipatahkan dan kontraknya akan segera berakhir, yang berarti dia tidak akan terikat denganku lagi. Aku menghunus pedangku untuk menyerang Lanak, tetapi Tinasya melindunginya meskipun kami berdua tahu aku bisa dengan mudah menghabisinya. Setelah semua pelatihan itu, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, aku membiarkan Tinasya pergi bersama Lanak.
Dan keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Lucrezia. Sebelum Lazar bisa menghentikanku, Lucrezia muncul di istana dan mengungkapkan bahwa setiap penyihir menerima undangan ke Kuzkalk, tetapi mereka semua menolak kecuali Tinasha. Aku menuntut untuk mengetahui hubungan antara Lanak dan Tinasha. Dan Lucrezia mengatakan bahwa dia telah mencari pria itu sejak dia menjadi penyihir. Aku berkomentar bahwa Lanak tampaknya sudah gila. Tetapi Lucrezia percaya bahwa aku hanya cemburu, karena dia memilih pria lain daripada aku. Aku mengatakan bahwa, aku tidak akan membiarkan gadis itu pergi begitu saja, dan memutuskan untuk menghabisi Lanak, agar aku bisa mendapatkan Tinasha kembali. Melihat tekadku, dia setuju untuk memberitahuku kebenarannya, tetapi memperingatkan bahwa, aku mungkin harus menghabisi Tinasha setelah aku tahu tentangnya. Dia kemudian memberitahuku bahwa, Tinasha berasal dari klan Tuldar, yang membuat semua orang terkejut. Sylvia menambahkan bahwa Tuldar adalah sebuah kekaisaran yang hancur dalam semalam 400 tahun yang lalu, yang berarti Tinasha berasal dari keluarga kerajaan. Tinasha adalah kandidat ratu saat itu, dan di Tuldar, raja berikutnya ditentukan melalui kekuatan bukan garis keturunan. Satu kandidat dipilih untuk raja dan ratu, dan mereka ditunangkan satu sama lain. Namun, dalam kasus Tinasha, putra raja, Lanak, cukup lemah dibandingkan dengannya, dan meskipun dia tahu, dia akan menjadi pendampingnya, dia tetap memperlakukannya dengan baik. Namun, istana terpecah antara mereka yang menginginkan masa depan yang berbeda untuk negara mereka. Dan raja begitu stres, sehingga jatuh sakit. Hal ini memungkinkan faksi-faksi untuk memulai perang saudara, tetapi karena Tinasha pasti akan naik takhta, para pendukung Lanak menyusun sebuah rencana. Suatu malam, Lanak membawanya ke gereja saat dia sedang tidur. Dan sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, dia mulai menusuk perutnya. Dia berniat untuk menusuknya tanpa henti, dan membiarkan para penyihir menyembuhkannya terus-menerus, agar dia bisa membangkitkan kekuatan sejatinya dan mencurinya. Tetapi keadaan menjadi kacau dan kekuatannya mengamuk. Sementara Lanak melarikan diri dari kekacauan, ledakan besar meratakan seluruh negeri. Dan sementara luka Tinasha sembuh, dia harus terbaring di sana selama 3 hari. Dalam penderitaan yang tak tertahankan, mereka yang meninggal diambil jiwanya. Dan akibatnya terciptalah 5 danau sihir di seluruh dunia. Setelah akhirnya terbangun, Tinasha menjadi seorang penyihir. Jadi, dia membangun menara di tempat Tuldar dulu berdiri. Dan sejak hari itu, dia telah mencari Lanak. Aku kemudian bertanya bagaimana perasaan Tinasha terhadapku. Dan Lucrezia mengatakan bahwa dia sangat peduli padaku, sehingga dia menonaktifkan penghalang sihirku sebelum Lanak tiba, agar aku membiarkannya pergi. Meskipun mendengar ini, aku tidak mengubah pendirianku dan bersumpah akan mengalahkan Lanak agar aku bisa mendapatkan Tinasha kembali. Sementara itu, Raja memberitahu kepala penyihir kumuh dan Jenderal Granford bahwa Kuzkalk telah meminta mereka untuk menyerah. Mereka juga mengetahui bahwa Tyrell telah mengirim pasukan 10.000 orang ke Kuzkalk, tetapi mereka semua musnah, sementara Kuzkalk hanya kehilangan sekitar 50 penyihir. Selain itu, beberapa kota besar di Tyrell diserang pada saat yang sama, dan ribuan orang tewas. Dalam serangan yang efisien itu, tidak ada satu bata pun yang rusak, tetapi seluruh populasi menghilang. Orang di balik serangan ini diyakini adalah Tinasha, dan Kevin ingin aku mengalahkannya. Aku setuju untuk membantu Tyrell, tetapi aku menolak untuk menyakiti Tinasha, karena aku tidak tahu kebenaran penuh di balik tindakannya. Kevin marah dan mencoba mengancamku, tetapi aku tetap tenang dan memberitahunya bahwa aku sudah memutuskan, membuat Kevin menyadari bahwa aku sama keras kepalanya dengan dia. Melihat tekadku, Kevin setuju untuk membiarkanku melakukan apa yang kuinginkan, tetapi hanya jika aku mengambil tahta darinya. Sementara itu, di Tyrell, Pangeran Roose sedang merenungkan serangan baru-baru ini dari Kuzkalk ketika Tinasha tiba-tiba muncul dan memberitahunya bahwa semuanya akan berakhir dalam 2 minggu, jadi dia harus menunda serangan ke Kuzkalk. Roose menolak untuk mendengarkan dan menyebutnya penyihir rendahan, dan dia mengingatkannya bahwa sikap rakyatnya inilah yang menjadi alasan mengapa mereka diserang. Sekarang, saat dia menyebut mereka fasis yang kejam, dia mengingatkannya bahwa negaranya telah melakukan kejahatan yang lebih buruk daripada penyihir manapun, dan dia harus mempelajari sejarahnya sendiri sebelum menunjuk orang lain. Tinasha kemudian memperingatkannya sekali lagi sebelum dia pergi. Tetapi ketika dia mencoba menghentikannya, dia memberinya tatapan dingin. Setelah itu, di Kastil Kuzkalk, Lanak mengetahui bahwa 4 negara besar telah berkolusi, tetapi Lanak mengatakan itu sia-sia saat dia menciptakan peta dunia yang baru. Orang-orangnya bertanya apakah mantra di seluruh dunia mungkin terjadi, dan Lanak mengatakan ya, berkat Tinasha. Dia mengatakan bahwa dia selalu menjadi murid yang brilian, dan karena itu dia bahkan melampauinya dalam hal kekuatan. Dia kemudian mulai bertingkah aneh, tetapi dengan cepat menenangkan diri dan berjanji untuk melindunginya. Setelah itu, dia memberitahu seorang penyihir bernama Renard, bahwa semua penyihir di daratan adalah wanita, karena tubuh pria tidak stabil dalam hal sihir. Karena Lanak juga tidak stabil, itu menjelaskan mengapa dia terkadang bertingkah aneh.
Sementara itu, aku mulai kehilangan kesabaran di Tyrell karena aku sudah berada di sini selama 6 hari tanpa ada kemajuan. Sylvia percaya bahwa Tyrell masih dalam masa pemulihan dari kekalahan telak di dataran Astrop. Tetapi, ada juga 4 negara di bawah komandoku. Saat itu, aku mengetahui bahwa orang-orang juga mulai menghilang di Varsas yang membuatku khawatir. Tak lama kemudian, Celia mulai mengetuk pintu. Jadi yang lain pergi, karena mereka tidak mau mendengar omelannya. Ketika aku bertanya mengapa dia ada di sini, dia tiba-tiba memelukku dan bertanya, apakah wanita yang dilihatnya di pesta ulang tahun Kevin adalah penyihir bulan biru? Aku mencoba mengelak, tetapi Celia berkata dia tidak bisa berbohong padaku karena Tinasha mengunjungi kakaknya setiap malam. Ketika dia mengatakan sudah hampir waktunya, aku berdiri dan memintanya untuk membawaku ke kamar Rus. Sementara Rus sedang menunggu Tinasha, aku mendobrak masuk ke kamarnya dan menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum dia bisa menjelaskan, Tinasha tiba dengan 2 penyihir lainnya. Tetapi begitu mereka melihatku, mereka mengira Rus telah mengkhianati mereka dan menarik Tinasha kembali. Beberapa hari kemudian, aliansi akhirnya menyiapkan pasukan mereka untuk menyerang, dan aku menyadari bahwa hari yang diberikan Tinasha kepada Rus pasti telah berlalu. Saat itu, Lucrezia tiba dengan berita bahwa semua orang di desa-desa terdekat tampaknya telah menghilang. Namun kenyataannya, Tinasha hanya memasang penghalang di sekitar mereka, sehingga mereka tidak bisa dilihat. Dia juga mengungkapkan bahwa Tinasha tidak berencana untuk membela diri, jadi aku harus menjadi perisainya. Saat aku menyampaikan berita itu kepada jenderal lain, kepala penyihir Kuskalk, Bartalos, muncul dan memindahkan kami semua ke tempat terpencil, di mana ratusan penyihir sedang menunggu untuk menyergap kami. Lanak juga muncul, menyambut kami di reruntuhan gereja, tempat dia menikam Tinasha. Dia kemudian mengusulkan untuk membentuk kembali dunia untuk mengakhiri kekejaman, menyatakan bahwa siapapun yang menolak untuk patuh, akan menerima hukuman ilahi. Dia kemudian memanggil Tinasha dengan gaun pengantin, dan dia tampak terkejut melihatku di sini. Dia kemudian duduk dan mengizinkan Lanak menggunakan kekuatannya untuk memanggil 5 danau sihir, masing-masing memungkinkannya untuk mengendalikan sebagian dunia. Begitu semua danau dipanggil, dia bersiap untuk menjadi dewa. Tetapi Tinasha tiba-tiba mengambil alih kendali mantra, memberitahunya bahwa dia telah menunggu saat ini selama 400 tahun. Hanya dia yang tahu cara memanggil semua danau sekaligus. Tetapi sekarang dia bisa menggunakan kekuatan mereka untuk melepaskan jiwa yang telah dia tangkap. Menyadari bahwa dia telah dikhianati, Lanak memerintahkan para penyihirnya untuk menyerang Tinasha. Tetapi bawahannya Pam dan Renat membelanya. Tiba-tiba, Bartalos mengalahkan Pam dan mencoba menyakiti Tinasha, tetapi aku dengan cepat melindunginya dengan membelokkan mantra itu. Tak lama kemudian, Lanak memerintahkan anak buahnya untuk memanggil iblis, mengubah seluruh tempat itu menjadi medan perang. Dan dalam kekacauan itu, Bartalos mencoba mengalahkanku, tetapi dia menemui ajalnya di ujung pedangku. Setelah itu, Tinasha menggunakan garis keturunan kerajaannya untuk memanggil 12 roh Tuldar, memerintahkan mereka untuk menghancurkan semua yang berniat menyakiti mereka. Dalam beberapa detik, seluruh pasukan Lanak dikalahkan, membuatnya mundur seperti pengecut. Namun, aku mengikutinya dan bertanya apa yang dia rasakan saat menikam Tinasha. Lanak mengatakan, dia tidak merasakan apa karena dia hanyalah sebuah alat. Jadi, aku memutuskan untuk menghapusnya dari naskah. Setelah aku kembali, Tinasha mempersiapkan diri untuk dieksekusi di tanganku, tetapi dia tiba-tiba pingsan di pelukanku. Seminggu kemudian, dia bangun dengan aku di sisinya, bertanya-tanya, mengapa dia masih hidup. Aku memeluknya, mengungkapkan bahwa Pangeran Rus telah memutuskan untuk tidak menyerang Kuskalk, dan mengizinkan para penyihir untuk membentuk negara otonom. Aku percaya itu semua berkat ceramah yang diberikan Tinasha padanya, yang membuatnya bahagia. Aku kemudian menjatuhkan bom, bahwa kami sekarang bertunangan karena itu satu-satunya cara untuk membawanya kembali dari medan perang hidup-hidup. Beberapa orang menginginkannya mati, tetapi ketika mereka mengetahui dia bisa bergabung dengan pihak mereka, mereka menjadi serakah untuk menggunakan kekuatannya, dan membiarkannya hidup. Meskipun awalnya bingung, Tinasha dengan cepat menerima gagasan itu, dan berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Tinasha membawa para penyihir Varsas ke perbendaharaan Tuldar, agar mereka dapat membawa barang-barang berharga kembali ke negara mereka. Saat mencari, dia menemukan sebuah bola biru yang mirip dengan yang ada di tangan Miralis dan memutuskan untuk membawanya ke menara. Setelah itu, dia mengunjungi benteng timur Varsas bersamaku, dan Jenderal Eddard meyakinkan kami bahwa semuanya stabil di sini. Saat kami melihat anak-anak bermain di halaman, Eddard mengungkapkan bahwa sebuah desa di dekatnya telah diserang oleh kelompok bernama Ithos tahun yang lalu. Dan anak buahnya membawa beberapa yang selamat kembali, termasuk beberapa anak dan seorang wanita bernama Ella, yang merupakan istri kepala desa. Setelah suaminya meninggal, Ella kehilangan senyumnya dan sekarang menghabiskan hari-harinya merawat anak-anak.
Ella menceritakan sebuah kisah tentang seorang gadis cantik yang tinggal di desa yang damai, tetapi menolak untuk menikahi pria manapun. Lalu suatu hari, beberapa orang jahat menyerang, membakar rumah mereka, dan melukai rakyat mereka. Tapi kemudian seorang pria berjubah biru muncul, dan menyelamatkan gadis itu, dengan mengalahkan orang-orang jahat. Dia begitu tergerak oleh kekuatannya, sehingga dia memutuskan untuk menikahinya. Tetapi pria itu menolaknya dan pergi tanpa jejak. Anak-anak laki itu begitu termotivasi oleh cerita itu, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pertarungan latihan mereka sendiri, agar bisa menjadi sepertinya. Setelah mereka pergi, Ella memperhatikan bahwa Tinasya sedang duduk di belakangnya, mendengarkan ceritanya. Ketika Tinasya bertanya, Ella mengungkapkan bahwa cerita ini didasarkan pada peristiwa nyata, dan bahwa anak laki-laki yang menyelamatkan gadis itu, sebenarnya adalah putranya dari masa depan. Dalam garis waktu yang sebenarnya, wanita itu ditangkap dan kemudian melahirkan putra yang sama, yang kemudian melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, dan mencegah ibunya dipermalukan. Anak itu tahu dia tidak akan ada lagi jika dia menyelamatkan ibunya, tetapi dia tetap melakukannya. Dia kemudian bertanya kepada Tinasya apa yang akan dia lakukan jika berada di posisi anak itu. Dan dia mengatakan, dia tidak akan mengubah masa lalu. Setelah itu, Tinasya dan aku terpaksa berbagi kamar, tetapi dia mengubah dirinya menjadi kucing, karena ini adalah yang paling dekat yang bisa kudapatkan dengan kucingnya. Malam itu, dia tiba-tiba mulai membuat suara. Dan ketika aku bangun, dia menjelaskan bahwa seseorang sedang merapal mantra yang menyebabkan mimpi buruk pada orang lain. Dia percaya bahwa perapal mantra itu adalah seseorang yang tidak pernah belajar mengendalikan sihirnya, dan bahwa mimpi yang mereka ciptakan adalah tentang seseorang yang mereka benci. Keesokan harinya, aku mengunjungi perbatasan dan melihat bahwa negara tetangga kami, Yarda, baru-baru ini telah berubah menjadi gurun. Aku menyuruh Eddard untuk mengawasi daerah itu. Tetapi begitu aku berbalik untuk pergi, aku disergap oleh Ito. Saat itu, seorang pria melangkah maju, dan memperkenalkan dirinya sebagai Javi, pemimpin Ito. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia ada di sini untuk menangkap Ella karena dia gagal melakukannya tahun lalu. Jadi, dia menantangku untuk bertarung dengan pemenangnya akan mendapatkan Ella. Ketika kami tiba di dataran tinggi terdekat, Javi mengungkapkan bahwa ini adalah tanah suci yang telah dikunjungi oleh dewa. Tinasya merasakan ada yang tidak beres dengan tempat ini, tetapi aku menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena aku akan menangani ini dengan mudah. Saat itu, Ella muncul dan langsung ketakutan saat melihat pria yang telah merenggut nyawa suaminya. Tak lama kemudian, pertarungan dimulai. Dan dalam beberapa detik, aku telah mengambil kemampuannya untuk menggoda, dengan memotong lengannya. Setelah pertarungan berakhir, Javi duduk di sana berdarah sampai Ella tiba-tiba berlari untuk membantunya. Aku meminta Tinasya untuk menyambungkan kembali lengannya, tetapi dia menolak dan hanya menghentikan pendarahannya. Saat itu, sebuah tornado mengelilingi Ella dan Javi, dan Tinasya dengan cepat memindahkan semua orang. Sesosok makhluk mirip roh muncul dari tornado, tetapi aku mengalahkannya dengan melemparkan pedangku ke arahnya. Namun, sebuah retakan terbuka di bawah kaki kami, dan Tinasya jatuh ke dalamnya, memaksaku untuk melompat mengejarnya. Kami berdua jatuh ke dalam air di bawahnya, dan dia akhirnya kembali ke bentuk manusianya, agar kami bisa menjelajahi gua di bawah. Setelah berjalan sebentar, kami tiba di tanah suci Ito, dan seluruh sejarah mereka terukir di dinding. Saat menjelajah, Tinasya melihat mural dewa dan menyadari bahwa itu terlihat persis, seperti benda yang menyerang kami. Menurut mural itu, dewa merasakan sihir dalam diri para penyihir, dan terbangun, dan Ito mulai memujanya karena para penyihir dianggap iblis pada saat itu. Kami juga menyadari bahwa dewa yang dianggap ini sebenarnya adalah Iruria, satu-satunya dewa sejati Tyrell. Sebelum kami memasuki ruangan berikutnya, Tinasya bertanya apakah aku ingin dipindahkan keluar, tetapi aku menolak. Dia mengingatkanku bahwa aku tidak lagi memiliki Aetia, jadi aku memutuskan untuk menggunakan pedang yang kutemukan di tanah. Saat kami melanjutkan, kami diserang oleh kabut hitam. Dan sementara Tinasya melindungi dirinya, aku melangkah masuk dan melihat Ella di sisi lain. Saat dia menyerangku, aku menyadari Ella telah dirasuki oleh Iruria. Ketika Tinasya bergabung denganku lagi, dia mengatakan aku tidak terpengaruh oleh Iruria, karena tidak seperti dia, sihirku telah disegel. Aku kemudian bertanya, apakah kami bisa mengalahkan Iruria tanpa menyakiti Ella, hanya untuk mengetahui bahwa itu sebenarnya tidak mungkin. Satu-satunya cara bagi kami untuk menghentikannya adalah dengan menggunakan Aetia, tetapi itu pasti akan membunuh Ella. Saat itu, Javi muncul dan mengatakan, dia tidak akan membiarkan kami menyakiti Ella. Jadi, Tinasya dengan tenang menjelaskan semuanya kepadanya. Dia mengatakan bahwa penyihir manapun yang mendekati Iruria akan kehilangan akal sehatnya, dan menyakiti orang-orang di sekitar mereka, dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setelah Javi setuju untuk menyingkir, Tinasya menoleh padaku dan bertanya, apakah aku akan mengambil nyawanya jika dia menjadi ancaman bagi dunia ini. Aku memberitahunya, akan kulakukan jika itu adalah pilihan terakhirku.
Jadi, dia dengan lembut menangkupkan tangannya di wajahku sambil tersenyum, sebelum mencium keningku. Dia kemudian menggunakan sihir, untuk mengalihkan perhatian Iruria, saat aku pergi. Sementara itu, Tinasha memberitahu Iruria bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kerusakan pikiran beberapa penyihir. Jadi, atas nama mereka, dia akan mengalahkannya hari ini. Tak lama kemudian, dia berhasil menyerap dewa itu ke dalam tubuhnya, dan menyuruhku untuk menusuk perutnya karena itu satu-satunya cara untuk menghabisinya. Aku melakukan seperti yang dia minta, dan dia kemudian terbangun di tempat tidur, dalam kondisi baik. Dia kemudian memutuskan untuk tidur dalam bentuk manusianya, dan ketika aku bertanya mengapa, dia mengatakan dia percaya aku akan menjaga, milikku, untuk diriku sendiri. Namun, aku memberitahunya bahwa aku akan melindunginya sebelum menciumnya, yang membuatnya tersipu. Meskipun awalnya kesal, dia menerimanya, dan aku mengambil langkah lebih jauh, untuk memasuki sarang harimau. Setelah itu, Lucrezia memarahi Tinasha karena terlalu ceroboh hingga ditusuk oleh Aethia, tetapi dia mengatakan itu bukan masalah besar, dan yang penting adalah semuanya akhirnya berhasil. Menyadari betapa dia mempercayaiku, dia bertanya kepada Tinasha apa yang akan dia lakukan sekarang setelah kontraknya akan berakhir, tetapi Tinasha mengelak dari pertanyaan itu. Sementara itu, dua Jenderal Farsas membahas bagaimana hanya tersisa 1 bulan dalam setahun, dan mereka sangat menantikan aku menemukan seorang ratu untuk diriku sendiri. Mereka berharap Tinasha akan menerima lamaranku karena dia akan menjadi ratu tercantik dalam sejarah Farsas. Saat itu, versi anime dari Profesor Rutonium, Norman, lewat dan mengatakan dia menentang gagasan seorang penyihir menjadi ratu mereka. Para jenderal berpendapat bahwa Tinasha adalah bangsawan Tuldar, tetapi dia mengatakan bahwa negara itu telah mati selama berabad-abad. Saat itu, Tinasha sendiri muncul bersama Pam, dan dia mengatakan langsung di hadapan Tinasha bahwa dia tidak diterima di sini. Ketika dia menyuruhnya berkemas dan pergi, Tinasha dengan lembut bertanya, apakah dia ingin dia menghapus ingatanku. Dia menyuruhnya untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan sebelum pergi. Dan saat Pam marah, Tinasha memintanya untuk tenang karena takut pada penyihir adalah hal yang wajar. Malam itu, saat mereka berdua melihat matahari terbenam, Pam memberitahu Tinasha bahwa dia terlalu tanpa pamrih. Tapi Tinasha berkata itu tidak benar, dan dia hanya ingat siapa dirinya. Pam bertanya, apakah dia akan benar-benar menghapus ingatanku, dan Tinasha mengatakan, dia akan melakukan apa yang perlu baginya. Tidak masalah apakah aku melupakannya atau tidak, karena dia akan selalu mengingatku di dalam hatinya, dan yang penting adalah aku menjalani hidup yang bahagia. Dia juga mengatakan bahwa aku bahkan lebih kuat darinya, dan aku bisa menjalankan tugasku sendiri. Oleh karena itu, tidak ada tujuan dalam hidupnya. Namun, Pam menyebutnya omong kosong dan berteriak padanya, menyuruhnya untuk hidup di antara manusia dan mati sebagai manusia. Saat Tinasha memeluknya, dia mengatakan ingin Tinasha menemukan kebahagiaannya sendiri, tapi Tinasha berkata dia sudah bahagia. Setelah itu, dia menatap langit berbintang, mengakui bahwa setahun telah berlalu begitu cepat. Kemudian, dia datang ke kamarku, dan dengan tenang duduk di sampingku, memberiku sebuah bola yang menangkap esensi langit malam ini. Setelah menerima hadiah itu, aku menoleh ke Tinasha untuk bertanya mengapa dia terlihat sangat sedih. Tetapi Tinasha berkata dia baik-baik saja. Aku kemudian dengan cepat meraih lengannya, karena aku merasakan dia akan merapal mantra, lalu bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Dia bilang dia hanya memikirkan tentang kehidupan, jadi aku melamarnya lagi, memintanya untuk berhenti menjadi penyihir. Dia menolakku lagi, mengatakan dia tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan normal, tetapi aku tiba-tiba menariknya ke dalam ciuman dan dia luluh. Dia kemudian dengan tenang memberitahuku bahwa aku seharusnya tidak menciumnya begitu tiba-tiba, tetapi aku mengatakan dia bisa mendorongku jika dia tidak menyukainya. Aku kemudian memeluknya dan menariknya ke dalam ciuman lagi, tetapi kali ini dia menerimanya. Tepat sebelum bibir kami bersentuhan, Lazar mengetuk pintu dan memintaku untuk memeriksa beberapa dokumen penting. Sebelum aku sempat melakukannya, Tinasha merasakan sesuatu menabrak kota dan mengungkapkan bahwa penghalang telah ditembus. Ketika beberapa iblis menyerbu kota, para penyihir Farsas bekerja sama untuk melindungi warga sipil. Saat seekor iblis menjangkau Norman, Tinasha dengan cepat bertindak untuk menyelamatkannya, dan ini membuatnya mendapatkan rasa hormat di matanya. Tinasha kemudian memanggil Ruh Tuldar, dan saat mereka melawan iblis, dia memanggil hujan untuk memadamkan api. Sementara itu, aku sedang bertarung di darat, ketika aku melihat seorang pelayan yang kesulitan untuk berdiri. Ketika aku mengulurkan tangan untuk membantunya, tiba-tiba, aku merasakan sakit yang luar biasa di hatiku, dan pelayan Adariah mengungkapkan dirinya dengan senyum jahat. Sesaat kemudian, Tinasha menemukanku pingsan di lantai dan bergegas membantu, hanya untuk menemukan jarum beracun tertancap di jariku. Karena ngeri, dia segera mulai menyembuhkan tubuhku, tetapi semua mantranya gagal. Dia kemudian memanggil Lucrezia untuk meminta bantuan, mengatakan bahwa dia telah menghentikan waktu di dalam tubuhku untuk mencegah penyebarannya. Tetapi Lucrezia mengatakan bahwa kasusku tidak ada harapan karena belum pernah ada yang selamat dari racun semacam ini.
Namun, Tinasya menolak untuk menyerah dan mengatakan tubuhnya cukup kuat untuk menahan racun ini selama sehari penuh. Dengan meracuni dirinya sendiri, dia bisa membiarkan sistem kekebalannya menciptakan antibodi yang akan dia gunakan untuk membuat penawar racun. Lucrezia, dengan tegas, melarangnya melakukan ini karena dia akan mati. Tapi itulah mengapa Tinasya ingin dia membantu. Lucrezia menolak membantu karena itu terlalu berbahaya. Tetapi ketika Tinasya mengatakan hidupku lebih berharga, dia setuju untuk melakukannya. Kemudian, saat mereka bersiap untuk meracuninya, Lucrezia sekali lagi memperingatkannya bahwa dia bisa mati. Jadi, Tinasya memintanya untuk menghapus ingatanku tentangnya, jika itu terjadi. Namun, Lucrezia berkata dia tidak akan melakukan itu karena aku pantas hidup dalam penderitaan sampai mati, jika Tinasya mati untuk menyelamatkan hidupku yang tidak berharga. Dia kemudian menyuntikkan racun ke Tinasya, dan beberapa waktu kemudian, aku bangun dengan pulih sepenuhnya. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang, tetapi Lazar memberitahuku itu mungkin karena aku sudah terlalu lama terbaring di tempat tidur. Setelah itu, aku mengambil bola sihir yang diberikan Tinasya, dan bertanya kepada Norman, apakah dia tahu apa yang terjadi sebelum aku jatuh sakit. Norman malah memintaku untuk mencari istri, yang langsung mengingatkanku pada Tinasya. Aku kemudian menemukannya di sebuah ruangan tersembunyi, di mana Lucrezia mengungkapkan bahwa dia telah mengutak-atik ingatanku dan racun itu telah menyebar ke seluruh tubuh Tinasya. Meskipun dia masih hidup, tidak masuk akal bahwa dia tidak mengamuk bahkan ketika harus menanggung rasa sakit yang luar biasa seperti itu. Aku kemudian menemukan luka di tubuhnya. Dan ketika aku mengangkat selimut, aku melihat seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang disebabkan oleh racun. Patah hati dengan kondisinya, aku memeluk Tinasya. Sesaat kemudian, dia bangun dan segera mengunjungiku untuk memberitahuku bahwa dia telah pulih. Aku memintanya untuk menunjukkannya sebagai bukti, tetapi dia menolak dan menyebutku orang bodoh yang tidak ada harapan. Aku kemudian bertanya bagaimana perasaannya tentangku, dan dia mengatakan aku adalah pemegang kontraknya, yang juga penting baginya. Ini membuatku tertawa, jadi dia kemudian bertanya kepada yang lain. Untuk penjelasan, Goan memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untuk pemegang kontrak lainnya, jadi dia harus bertanya pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya dia rasakan tentangku. Setelah membaca pikiran semua orang, dia bertanya siapa di antara mereka yang berpikir dia jatuh cinta padaku. Dan semua orang mengangkat tangan. Dia menjadi sangat marah sehingga dia mematahkan meja menjadi dua. Jadi, Lucrezia memintanya untuk lebih jujur tentang perasaannya, karena dia sudah jatuh cinta sejak lama. Panik, dia berteleportasi ke kamarku dan bertanya apakah yang dikatakan orang lain itu benar, dan aku mengonfirmasinya. Dia kemudian jatuh ke dalam pelukanku, dan dengan mata berkaca-kaca, dia mengatakan dia sangat senang telah bertemu denganku. Akhirnya, dia menerima perasaannya dan menciumku, membawaku lebih dekat ke surga. Setelah bercinta, sepanjang malam, Tinasya menyadari bahwa sekarang lebih sulit baginya untuk menggunakan sihir, jadi dia harus mengkonfigurasi ulang. Aku kemudian mengatakan bahwa begitu kita menikah, dia akan menikmati hak istimewa kerajaan, tetapi dia mengatakan dia masih belum yakin tentang pernikahan. Setelah itu, dia mengetahui bahwa dia harus menemaniku ke festival tahun baru di Kuil Timur. Tiba-tiba, Lola muncul dan mengungkapkan bahwa 5 anak laki-laki dari kota Kastil Farsas telah muncul di menara. Sebelum mereka bisa masuk, Tinasya berteleportasi ke sana dan bertanya mengapa mereka ada di sini. Ternyata salah satu anak laki-laki bernama Se mengatakan bahwa di utara, turun salju bukannya hujan. Jadi, mereka memutuskan untuk bertanya kepada penyihir apakah itu benar. Tinasya memarahi mereka, karena telah melakukan perjalanan sejauh itu, tanpa didampingi orang dewasa, karena mereka bisa saja diculik oleh para bandit. Mereka mengira aku menjadi kuat dengan pergi sendirian, tetapi Tinasya mengoreksi mereka dengan mengatakan bahwa aku telah berlatih keras sebelum aku cukup kuat untuk berkelana. Dengan itu, dia memindahkan anak-anak itu kembali ke kota, sebelum merapal mantra pengawasan raksasa, yang akan membantunya mengawasi segalanya. Setelah itu, aku bertanya mengapa dia tidak mau menikah. Jadi, dia mengingatkanku bahwa aku memiliki sejumlah besar sihir di dalam tubuhku, yang disegel saat lahir oleh mantra yang kuat. Dia juga memiliki sejumlah besar sihir di dalam dirinya. Jadi, jika dia memiliki seorang putra denganku, anak itu pasti akan menjadi penyihir yang sangat kuat. Namun, jika dia melahirkan seorang putri, gadis itu bisa menjadi penyihir, begitu dia lahir. Dalam kasus seorang putra, dia tidak akan bisa merapal mantra, meskipun memiliki sihir selama dia memegang Aetia seperti aku. Aku kemudian bertanya-tanya apakah orang tuaku tahu tentang sihirku, dan Tinasya percaya bahwa ibukulah yang meminta seseorang untuk menyegel sihirku. Aku bertanya apakah baik dilahirkan dengan sihir, tetapi Tinasya mengatakan sebaliknya, terutama bagi keluarga kerajaan. Namun, aku mengatakan, kami berdua adalah bangsawan dengan sihir, dan kami baik-baik saja. Tinasya kemudian terbang ke dalam pelukanku, dan aku menyuruhnya untuk tidak membenci kekuatannya, karena dia telah menyelamatkan banyak orang dengan menggunakannya.
Dia dengan sedih mengakui bahwa dia juga telah mengambil banyak nyawa, tetapi aku mengatakan aku juga begitu. Dan itulah jalan yang telah kita pilih. Aku menambahkan bahwa kita bisa mengajari anak kita nilai kehidupan dan tanggung jawab kekuasaan sedikit demi sedikit. Dan dia setidaknya harus mencoba sekali. Setelah itu, kami berdua pergi ke kuil timur untuk merayakan tahun baru. Dan saat dia bersulang untuk semua orang, aku memperhatikan Tinasha berdiri sendirian di belakang. Dalam perjalanan pulang, kami berdua merasakan ancaman di daerah itu, dan Tinasha tiba-tiba memanggil petir untuk menanganinya. Setelah penjahat itu melarikan diri, Tinasha melihat Secha dan teman-temannya bersembunyi di hutan. Dia memarahi mereka karena membuat masalah lagi, tetapi kemudian mengundang mereka untuk pulang bersama kami. Bertanya bagaimana dia tahu mereka bersembunyi, dan dia mengatakan dia memiliki kemampuan untuk merasakan semua orang ketika hujan mulai turun. Dia menggunakan mantra untuk mengubahnya menjadi salju, agar semua orang bisa menikmatinya. Setelah mengobrol bersama semua orang, pasangan kekasih itu kembali ke istana, di mana aku menggendong Tinasha. Dia kemudian dengan tenang meminta sedikit lebih banyak waktu untuk memikirkan tentang pernikahan, dan aku setuju untuk menunggu. Di tempat lain, penyihir Leonora mengetahui dari mata-matanya bahwa sihir Tinasha telah berubah, membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah melakukannya dengan seorang pria. Dia menyebutnya nekat karena menuruti nafsunya, dan menyuruh mata-batanya mencari kesempatan, agar mereka bisa menghabisinya. Keesokan harinya, Lola memberitahuku tentang sebuah festival di Gandona, tetapi aku lebih fokus pada masalah yang muncul di Yarda. Karena aku harus hadir, aku memutuskan untuk membawa Tinasha sebagai pengawalku bersama dengan Pam dan Sylvia. Aku memintanya untuk mencari bantuan dalam berpakaian karena dia adalah bencana mode, tetapi dia mengatakan dia tidak membutuhkan bantuan. Ketika Lazar mengingatkannya bahwa dia adalah tunanganku di depan umum, dia mulai panik, jadi aku memberinya jalan keluar. Setelah itu, dia merapal mantra pelindung di sekelilingku, dan menyuruhku memanggil namanya jika aku dalam kesulitan. Di festival, saat dia mengamati dari kejauhan, seorang iblis bernama Travis muncul, dan mulai berbicara dengannya secara samar. Dia bertanya mengapa dia ada di sini, dan Travis mengungkapkan bahwa dia sekarang telah menjadi seorang adipati di negara ini. Saat dia melihat Tinasha menatapku dengan tatapan penuh cinta, dia mengatakan dia telah menjadi lemah dan bisa dengan mudah dihabisi. Tinasha menyuruh pria itu untuk mencoba peruntungannya, tetapi saat itu, tunangannya yang bernama Aurelia muncul dan mulai memarahinya. Setelah Tinasha memperkenalkan dirinya, Aurelia menyadari bahwa dia adalah tunanganku, hanya untuk Travis mengatakan bahwa dia adalah seorang penyihir dan takut memiliki anak. Aurelia merasa sedih dengan keadaan Tinasha dan mendorongnya untuk melepaskan ketakutannya, karena dia percaya dengan sepenuh hati, bahwa anak mereka akan lahir untuk berbagi baik dan buruk. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak dan pergi, meninggalkan Tinasha untuk merenungkan kata-katanya. Kemudian saat Tinasha mencuci rambutku, aku mengungkapkan bahwa Putri Yarda telah hilang di dekat perbatasan Gandona. Dan ini telah menyebabkan banyak ketegangan antara kedua negara. Aku kemudian menariknya ke dalam bak mandi dan bertanya mengapa dia berbicara dengan pria lain selama upacara, terutama karena dia memiliki aura iblis. Tinasha mengonfirmasi bahwa Travis adalah Raja Iblis, tetapi dia sangat terkesan bahwa aku bisa mengetahuinya. Dia juga mengungkapkan bahwa Travis mengincarku, jadi aku harus menjauh kecuali aku lebih suka sosis daripada kue. Malam itu, istana diserang oleh iblis, tetapi aku sudah siap untuk menghadapi mereka. Sesaat kemudian, Tinasha muncul dengan piyamanya dan meniup mereka semua pergi. Dia kemudian menemukan pelaku di balik serangan itu dan menangkapnya hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah Adaria, penyihir yang sama yang telah meracuniku. Ketika dia bertanya siapa yang dia layani, Adaria mengatakan tidak ada, yang mendorong Tinasha untuk menghabisinya. Tetapi saat itu, seseorang yang misterius muncul dan melarikan diri bersamanya. Travis juga tiba untuk melacak penyihir itu, dan mengungkapkan bahwa dia telah mencoba membunuh Aurelia. Keesokan harinya, aku mengetahui bahwa Perdana Menteri Gandona telah dibunuh, dan beberapa orang berpikir Tinasha berada di balik insiden itu. Tinasha jelas tidak melakukan itu, tetapi dia tahu siapa dalangnya. Dia menyebutkan Leonora, penyihir yang tak terpanggil, yang pernah bertarung dengan dia dan Travis, dan sekarang dia menargetkan orang yang mereka cintai untuk membalas dendam. Dia saat ini tinggal di Yarda dan telah mendapatkan dukungan dari pangeran. Biasanya, para penyihir tidak ikut campur dalam kekaisaran, tetapi Leonora suka bekerja dalam bayang-bayang dan menghancurkan negara. Dia dikatakan telah membakar habis seluruh kastil, dan aku ingat pernah membaca tentang Kastil Amber dalam sebuah buku. Tinasha dengan gembira mengatakan dia akan pergi, memangsa Leonora, tetapi aku dengan tegas melarangnya pergi tanpa izin. Ars bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan aku mengatakan kita harus menemukan putri yang hilang, karena dia mungkin tahu sesuatu. Setelah itu, Tinasha melihat bola pasir raksasa di Yarda,
dan memberitahuku bahwa putri yang hilang berada di dalam badai yang mengelilingi benteng Kos. Dia kemudian memindahkan kami semua ke dalam, di mana aku memperkenalkan diri kepada Putri Nefeli, dan para pelayannya Gate dan Aif. Dia menyambut kami, dan bertanya mengapa Raja Farsas datang mengunjunginya, dan aku mengatakan itu, karena kami memiliki musuh yang sama. Aku kemudian mengungkapkan bahwa wanita yang telah memanipulasi pangeran sebenarnya adalah seorang penyihir, yang membuat Nefeli ngeri. Tinasha percaya bahwa begitu Leonora tahu dia ada di sini, dia akan segera datang, jadi kita harus mulai dengan menghilangkan badai pasir di sekitar kastil. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah mengunjungi Yarda di belakang kami, dan aku mulai menekan kepalanya karena tidak mematuhiku. Dia kemudian mengungkapkan bahwa perang saudara tidak akan berakhir, bahkan jika kita menghabisi Leonora. Jadi, dia memindahkan sebagian besar pemimpin faksi keluar perbatasan, karena para penyihir telah disegel kekuatannya, dan pasukan telah tersingkir karena obat pencahar. Dia harus mengambil tindakan. Dia juga mengungkapkan bahwa raja telah diracuni. Jadi, dia memastikan untuk menyembuhkannya dan bahkan berbicara dengan Pangeran Safas, yang tampaknya telah mengakui kesalahannya. Dia berpikir dia telah menyebabkan kerusakan yang cukup untuk membuat Leonora marah. Jadi, dia akan segera datang ke sini. Malam itu, aku bertanya apa yang terjadi ketika dia melawan Leonora sekali sebelumnya, dan dia mengatakan dia menang. Dia kemudian memintaku untuk mengurus seorang pria bernama Anae, yang telah menyerap iblis dan menjadi jauh lebih kuat. Dia kemudian meletakkan tangannya di wajahku dan mengatakan dia tidak akan memaafkan mereka yang mencoba merebutku darinya. Aku tiba-tiba menekannya dan mengunci bibir dengannya. Dan meskipun dia menyuruhku untuk membawanya ke kamar tidur, aku memutuskan untuk memakan kuenya. Saat itu juga, dan keesokan harinya setelah badai reda, Tinasha merasa lelah. Jadi, aku menyuruhnya untuk bersantai, dan kembali ketika Leonora tiba. Sementara itu, Leonora marah karena badai telah reda. Jadi, dia memberitahu Anae bahwa mereka akan menghancurkan Tinasha. Saat Tinasha sedang mandi bersama Pam, Putri Nefeli yang khawatir bergabung dengannya, dan segera memperhatikan bekas cupang di lehernya. Ketika Tinasha menyadarinya, dia menggunakan sihir untuk menyembunyikannya, yang membuat Nefeli menyadari bahwa dia juga seorang penyihir. Dia bertanya kepada Tinasha apakah dia berencana untuk memanipulasiku seperti yang dilakukan Leonora pada kakaknya. Tetapi Tinasha dengan tenang mengatakan bahwa aku adalah orang bodoh yang keras kepala, yang tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Dia kemudian bertanya kepada Nefeli, apakah dia jatuh cinta padaku dan keheningannya mengatakan segalanya. Tinasha menyadari bahwa Nefeli akan menjadi Ratu Farsas, jika para penyihir tidak ikut campur. Semuanya dimulai karena penyihir keheningan mengutuk, harta berharga, keluargaku, jadi aku harus mencari Tinasha untuk penyembuhan. Lucrezia juga terlibat, dan sekarang Leonora ingin membalas dendam. Dia percaya bahwa para penyihir sangat berbahaya, dan mereka menghancurkan kehidupan manusia. Itulah mengapa dia merasa sangat aneh bahwa seorang pria memperlakukannya seperti manusia, dan menolak untuk melepaskannya. Berkat aku, Tinasha bisa merasa bangga pada dirinya sendiri, dan berdiri di hadapan sesamanya. Sesaat kemudian, iblis mulai muncul di sekitar benteng, dan Tinasha bergabung denganku di garis depan. Dia kemudian mengikatkan pita di lenganku, dan menyuruhku untuk menariknya, ketika dalam bahaya dan rasa sakitku akan ditransfer kepadanya. Setelah hening sejenak, aku bertanya, apakah dia mau menikah denganku setelah perang berakhir? Dan dia akhirnya mengatakan ya. Aku dan yang lainnya terkejut bahwa dia akhirnya setuju, dan dia memberitahu kami, bahwa kami tidak boleh kalah. Setelah itu, kami menunggangi naga ke medan perang. Dan begitu Tinasha melihat Leonora, dia bergegas untuk melawannya. Dia kemudian memberitahunya bahwa prianya akan mengurus Anae, tetapi Leonora menyebutnya pelacur, karena bersenang-senang dengan pria lain. Sebagai tanggapan, Tinasha mengatakan itu membantunya mengatur ulang mantranya, dan dia akan hidup sesuai keinginannya. Dia kemudian menciptakan busur ajaib dan menembak jantung Leonora hanya untuk menyadari bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak energi untuk menjatuhkannya. Sementara itu, aku menjatuhkan Anae ke tanah dan memotong lengan onaninya. Tetapi dia memblokir pedang itu dengan tangan lainnya, dan menumbuhkan kembali lengan dari tunggulnya. Sebelum mereka bisa bertarung lagi, Leonora memutuskan untuk menunjukkan kepada Tinasha, apa yang bisa dilakukan oleh seorang penyihir sejati jika dia masih murni. Dia merobek tanah, dan mengeluarkan kristal raksasa. Dan Tinasha melihat kastil amber di dalamnya, yang membuatnya terkejut. Ketika Tinasha menemukan bahwa manusia juga terperangkap di dalam kastil, dia menyadari target Leonora. Selanjutnya adalah menyegel benteng Kos. Dia bergegas untuk menjatuhkannya, dan mereka membawa pertarungan mereka ke dalam kastil. Dia bahkan berhasil menyudutkan Leonora. Tetapi, tepat sebelum dia bisa menghabisinya, pita di lengannya jatuh, dan dia menyadari aku tidak ingin dia kehilangan kendali. Dia memutuskan untuk mengesampingkan kebenciannya terhadap Leonora, dan setuju untuk mengalahkannya dalam pertarungan yang adil. Di sisi lain, aku melanjutkan pertarunganku dengan Anae.
Tetapi ketika dia melepas pita itu, Tinasha muncul, diikuti oleh Leonora. Mereka memutuskan untuk bertarung berpasangan, dan Tinasha memberitahuku bahwa Leonora dapat dengan mudah menyembuhkan luka apapun, jadi kami harus menyelesaikannya dengan cepat. Setelah pertukaran singkat, Tinasha mengalihkan perhatiannya cukup lama sehingga aku bisa menusuknya dengan Aetia, yang mengunci punggungnya dan mencegahnya menyembuhkan diri. Tinasha mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Anai, dan dengan bertukar tempat, mereka mengalahkan keduanya. Setelah itu, Kastil Amber dan para iblis semuanya menghilang, dan kami menunggangi naga kembali. Setelah pertempuran berakhir, Travis muncul dan berjanji tidak akan pernah menyakiti Farsas selama darah Tinasha mengalir di dalam mereka. Ketika kami kembali ke rumah, semua orang keluar untuk melihat Tinasha menjadi pengantinku. Dalam perjalanan, dia bertemu Se, yang berjanji akan menjadi kuat ketika dewasa, agar bisa melindunginya. Dan di antara kerumunan, dia melihat Levenia, penyihir keheningan, yang memberitahunya secara telepati bahwa dia tidak bermaksud jahat, dan hanya datang untuk menemuinya. Setelah itu, kami berdua menikah di gereja. Dan setelah tertawa bersama tentang berapa kali dia menolakku, dia akhirnya mengakui bahwa dia mencintaiku. Beberapa hari kemudian, aku sedang membantu Tinasha mengatur rak bukunya di menara, ketika aku menemukan sebuah kotak bernoda darah. Aku membukanya dan menemukan liontin berdarah di dalamnya, dan nama Eddie terukir di atasnya, yang mengingatkanku pada rasa sakit yang telah dialami Tinasha. Aku juga menemukan bola biru di dekatnya, tetapi tidak bisa mengingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Saat itu, bola itu mulai bersinar, dan sebelum Tinasha bisa sampai di sana, aku menghilang di depan matanya. Aku kemudian muncul kembali di area yang sama, meskipun tidak ada menara di sini. Menyadari bahwa aku telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, aku menyelinap ke kamar Tinasha, dan dia segera menyerangku, karena dia tidak mengenalku di masa lalu. Namun, aku dengan tenang menaklukkannya, dan memberitahunya, bahwa aku tidak bermaksud jahat. Setelah dia tenang, aku memberitahunya bahwa aku adalah calon suaminya, dan telah datang ke sini untuk membantu. Setelah aku menjelaskan bahwa aku datang dari 400 tahun di masa depan, dan ingin kembali, dia mengatakan tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mengirimku kembali. Namun, ketika dia melihat ekspresi putus asa di wajahku, dia mengatakan, aku bisa tinggal di sini, sampai dia menemukan cara. Aku kemudian menepuk kepalanya, tetapi dia menyuruhku untuk menjaga harapanku tetap rendah, karena dia tidak yakin apakah itu mungkin. Ketika aku memperhatikan dia mengantuk, aku memutuskan untuk tidur di kamar kosong, tetapi dia memintaku untuk tetap di sini, karena dia tahu tidak memakan banyak tempat. Aku kemudian menyelimutinya, dan keesokan harinya, aku bangun dengan sarapan yang disiapkan dengan baik. Tinasha mengatakan, dia bisa dibunuh kapan saja sebagai kandidat ratu, jadi dia telah belajar untuk mengurus dirinya sendiri. Ketika aku mencicipi tehnya, aku teringat saat pertama kali bertemu dengannya, dan menyadari bahwa dia telah menyempurnakannya sejak usia muda. Ketika aku bertanya tentang ulang tahunnya, dia mengatakan, itu dalam 6 bulan, dan aku berharap, aku bisa tinggal di dunia ini, dan mencegahnya menjadi penyihir. Setelah itu, sementara aku mencari tahu di mana aku pernah melihat bola itu sebelumnya, Tinasha memperhatikan pedangku, dan mencoba mantra padanya, hanya untuk melihat mantra itu hancur. Aku kemudian ingat pernah melihat bola merah serupa di perbendaharaan Farsas, tetapi itu dibawa ke sana oleh ibuku, yang akan lahir berabad-abad kemudian. Aku memberitahu Tinasha bahwa bola yang kumiliki berwarna biru, dan berasal dari Tuldar, tetapi dia berkata, tidak bisa masuk ke sana tanpa izin dari raja. Dia kemudian menyadari ada kutukan halus dan berkah di tubuhku dan meminta izinku untuk mengambil sampel darahku untuk penelitian di masa depan. Aku setuju dengan syarat dia mengizinkanku mengajarinya cara menggunakan pedang. Dan setelah sesi latihan, dia mempelajari darahku. Selama beberapa hari berikutnya, kami terus rukun sampai Tinasha berteman dengan Nark. Aku memberitahunya bahwa dialah yang memberikannya kepadaku sejak awal, jadi Nark pasti sudah terbiasa dengan baunya. Dia bertanya orang seperti apa aku di masa depan, dan aku mengatakan, dia adalah seorang wanita cantik. Dia kemudian ingat bahwa Lanak akan mengunjunginya malam ini. Jadi, dia menemuinya nanti, dan dia memberinya liontin sebelum pergi lagi. Setelah dia pergi, aku menyuruh Tinasha untuk tidak mempercayai Lanak, tetapi dia mengatakan dia adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dia mulai menangis, mengatakan dia akan benar-benar sendirian tanpanya, tetapi aku memeluknya dan membiarkannya menghadapi emosinya. Dia hancur, mengakui bahwa dia merindukan orang tuanya dan dia merasa kesepian, jadi dia menanggung ini, dengan harapan segalanya akan menjadi lebih baik ketika dia dewasa. Saat dia menangis terseduh-seduh, aku meyakinkannya bahwa dia tidak akan sendirian di masa depan, karena aku akan menemukannya lagi. Keesokan harinya, Tinasha bangun dan memberitahuku bahwa dia bisa masuk ke perbendaharaan, dengan menggunakan Lanak. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya, dan dengan gembira memberitahuku bahwa memang ada bola biru di dalam perbendaharaan. Dia tidak bisa membawanya, jadi dia memastikan untuk merusak mantra alarm agar aku bisa masuk sendiri.
Malam itu, sebelum aku pergi, dia bertanya apakah dia menikah denganku di masa depan, dan aku memberitahunya itu akan terjadi 400 tahun kemudian. Aku juga menasehatinya untuk menjauhi Lanak dan setelah aku pergi, dia mulai merasa kesepian lagi. Dia bergegas ke pintu untuk menemuiku lagi, hanya untuk melihat Lanak di luar kamarnya. Sementara itu, aku menemukan bola biru di dalam perbendaharaan, tetapi bertanya-tanya, apakah aku harus benar-benar mencegah Tinasya menjadi penyihir, meskipun dia menjadi bahagia di kemudian hari. Sebelum aku bisa membuat keputusan, bola itu mulai bersinar, dan sepertinya aku menghilang lagi. Tetapi ketika tiba waktunya bagi Tinasya untuk menjadi penyihir, aku muncul kembali dan melindunginya dari Lanak. Meskipun bingung, Tinasya memutuskan untuk mempercayaiku. Dan pada akhirnya, aku merusak seluruh rencana Lanak. Ketika Tinasya menyadari tujuan sebenarnya, dia memutuskan untuk menghadapi Lanak. Tetapi pria itu malah menusuk dirinya sendiri untuk memanggil kekuatan kegelapan. Namun, tubuhnya tidak cukup stabil untuk menahan kekuatan ini. Jadi, dia akhirnya mati. Kekuatan kegelapan tetap ada dan bertujuan untuk menghancurkan seluruh negeri. Jadi, aku memberitahu Tinasya bahwa dialah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Dengan dukunganku, dia berhasil mengendalikannya dan kemudian dia bangun dalam pelukanku. Aku kemudian menciumnya dan menjelaskan kebenaran yang menyedihkan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa bertemu denganku lagi. Aku menjelaskan bahwa, begitu seseorang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengubah masa lalu, seluruh garis waktu akan bergeser, dan ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa mereka tidak akan ada di masa depan. Aku tahu bahwa melakukan ini akan menghapusku dari dunia, tetapi aku ingin memegang tangannya selama masa tersulit dalam hidupnya, dan menyelamatkannya dari 400 tahun penderitaan. Aku mengatakan, aku tidak menyesal dan memeluknya, menyuruhnya untuk menjadi ratu yang baik saat dia hancur dalam pelukanku. Aku memberitahunya bahwa, meskipun aku akan menghilang, cintaku padanya akan selalu ada. Dia memohon padaku untuk tidak meninggalkannya, tetapi aku dengan lembut menyuruhnya untuk menutup matanya. Sesaat kemudian, aku menghilang dari pandangannya, dan dia menghabiskan sepanjang malam menangis terseduh-seduh. Ceritaku berakhir di sini, pastikan kalian menekan tombol langganan dan menyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi.